Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat desa sekalian? Jumpa lagi dengan saya di Peduli Desa 87. Nah, kali ini saya ingin meng-share pemahaman saya terhadap Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa. Ada dua perencanaan pembangunan desa yang dijelaskan dalam Permendagri tersebut, yaitu perencanaan jangka menengah, yang disingkat dengan RPJM desa, perencanaan jangka menengah desa, pembangunan jangka menengah desa. Dan yang kedua, perencanaan rencana kerja pemerintah desa atau disingkat RKP desa. Nah, bagaimana, apakah di desa-desa kalian sudah dilaksanakan penetapan RKP desa yang seharusnya ditetapkan dimulai sejak bulan Juli kemarin dan nanti sampai terakhir bulan Desember sudah harus fix. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah atau cara menyusun RKP desa itu? Sebenarnya untuk menjelaskan hal ini secara komprehensif, secara detail, itu lebih tepatnya adalah sosok pendamping desa atau pemerintah desa sendiri, yang saya yakin pasti lebih paham tentang aturan-aturan penyusunan RKP desa. Tapi sekali lagi di sini saya ingin menjelaskan atau meng-share sebatas pemahaman saya saja dalam menelaah, mempelajari dan membaca peraturan-peraturan terkait dengan RKP tersebut. Nah, langsung saja, dalam penyusunan RKP desa, sebagaimana yang saya pahami itu minimal ada 3 tahapan. Yang pertama itu pembentukan tim penyusun RKP desa. Nah, di sini sebelum rencana RKP desa itu disusun, maka harus ada tim yang menyusun perencanaan RKP desa tersebut. Siapakah tim itu? Tim itu adalah terdiri dari, diketuai oleh kepala desa, sekretaris desa, kemudian ada juga dari LPM dan perangkat desa juga, kecuali BBD. Kenapa BBD tidak masuk dalam tim penyusun RKP desa? Karena BBD punya wilayah sendiri, punya ruang lingkup kerja sendiri, yaitu di musyawarah desa, di mana sebelum tim penyusun RKP desa itu menyusun perencanaan RKP desa untuk tahun depan, tahun berikutnya, itu BPD sudah harus melaksanakan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaring, untuk merumuskan, kemudian menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa, untuk kemudian oleh tim penyusun desa dianalisis apakah layak masuk ke RKP ataukah tidak. Jadi intinya BPD itu punya wilayah lain, jadi pemerintah desa dan juga LPM dan lembaga di bawahnya itu bisa masuk menjadi tim RKP. Yang kedua, setelah tim RKP desa itu terbentuk, maka dalam perencanaan penyusunan RKP desa itu, tim penyusun ini harus mempertimbangkan atau berpedoman pada 8 item. Jadi ada 8 item yang menjadi pedoman tim penyusun RKP dalam perencanaan penyusunan RKP tersebut. 8 item itu, yang pertama adalah hasil kesepakatan musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD. Yang kedua, pagu indikatif desa. Ini biasanya setiap tahun kabupaten itu akan memberikan pagu indikatif desa pada bulan Juni, kecuali ada hal-hal tidak terduga sehingga menyebabkan data-data pagu indikatif desa itu terlambat datang ke desa. Yang ketiga itu pendapatan asli desa. Yang keempat, rencana kegiatan pemerintah di atas desa, ya, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Sehingga dalam RKP itu tidak ada rencana yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di atas pemerintah desa. Kemudian yang kelima, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten. Yang keenam, hasil dari pencernaan ulang atau pengamatan ulang atau penelaahan ulang, ya, terhadap RPJM desa. Jadi tugas tim penyusun ini adalah menelaah dulu, mengamati RPJM desa itu. Ini sebagai pedoman, sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa untuk periode selanjutnya. Dan yang ketujuh juga menjadi pedoman adalah hasil kerjasama antar desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa kalau ada. Dan yang kedelapan adalah hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga, ini kalau ada.
Nah, itulah sahabat desa 8 pedoman yang harus menjadi rujukan tim penyusun RKP desa dalam merencanakan penyusunan RKP desa. Kemudian yang juga penting untuk diketahui oleh sahabat-sahabat desa sekalian, bahwa ketika perencanaan RKP desa itu selesai disusun, maka RKP desa itu harus dilengkapi dengan rancangan anggaran atau rencana anggaran biaya atau yang disingkat RAB. Jadi setiap RKP itu pasti ada lampiran RAB. Nah, inilah nanti kemudian akan dibahas di Musrenbangdes, kemudian juga dibahas dengan BBD tentang RAB-nya itu. Nah, jadi intinya RKP yang sudah disusun oleh tim penyusun RKP tadi itu harus melampirkan rencana anggaran biaya atau RAB, gitu ya. Nah, ini nanti akan diverifikasi ulang oleh tim verifikasi. Nah, kemudian setelah RKP itu selesai disusun, rencana kerja itu selesai disusun, maka pemerintah desa melakukan musyawarah musyawarah rencana pembangunan desa, Musrenbangdes. Ini dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi yang mengundang di dalam Musrenbangdes itu adalah pemerintah desa, bukan BPD. Nah, di dalam Musrenbangdes itu pemerintah desa bersama dengan BPD dan unsur desa lainnya itu memusyawarahkan RKP yang sudah disusun tadi. Ketika sudah disepakati, misalnya ini tidak langsung disahkan RKP itu ya, tapi nanti penetapan RKP itu dilakukan oleh BPD bersama kepala desa. Nah, jadi setelah Musrenbangdes itu, berdasarkan pengalaman saya di pemerintahan, itu biasanya pemerintah desa akan meminta BPD untuk melakukan penetapan RKP desa berdasarkan dari hasil Musrenbangdes tadi. Jadi setelah Musrenbangdes, maka BPD akan menandatangani penetapan RKP desa tersebut. Jadi itulah sahabat desa sekalian, tiga tahapan ya, dalam penyusunan RKP desa. Dan seharusnya RKP desa itu 3 tahapan ini sudah dimulai sejak bulan Juni tahun berjalan. Jadi bagaimana di desa kalian? Apakah sudah ada yang menetapkan RKP desa? Apakah sudah ada BPD yang melakukan musyawarah desa untuk menggali aspirasi masyarakat yang akan disampaikan di dalam RKP nanti? Nah, jadi semoga informasi ini sekali lagi, informasi ini adalah hasil pemahaman saya pribadi secara subjektif terhadap beberapa undang-undang, kemudian segala hal yang membahas tentang RKP desa. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat itu maklum, karena setiap orang dalam memahami satu masalah itu pasti akan berbeda. Demikian yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bersama-sama bahu-membahu membawa desa kita masing-masing menuju desa yang lebih maju, lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.